Pemirsa, bagaimana para mahasiswa merespon hasrat Presiden Joko Widodo di Pemilu 2024 yang meresahkan berbagai kalangan termasuk dari sivitas akademisi? Kita sudah bergabung bersama Ketua BEM dari Universitas Gadjah Mada, ada Gilbran Muhammad Nur. Ya, lalu ada dari Ketua BEM Universitas Diponegoro, Farid Darmawan, serta Ketua BEM Universitas Padjadjaran, Muhammad Haikal Febriansyah. Kita sapa dulu ya teman-teman, selamat pagi. Selamat Gilbran, pagi. Farid, Haikal, apa kabar? Selamat pagi Mas. Sehat dan semangat. Semoga teman-teman sehat ya, karena tentu saja mahasiswa akan mengawal perjalanan demokrasi di negeri ini. Saya ingin ke Gilbran terlebih dahulu. Gilbran, tadi kita sudah dengarkan dan saksikan guru besar, dosen Anda di kampus telah menyatakan sikap dengan tegas serta membuat petisi untuk Presiden Jokowi. Bahkan tadi Pak Kunchoro juga menyatakan ada kemungkinan jika tetap dilanjutkan ada menyebut kata chaos di situ. Lalu bagaimana pergerakan dari mahasiswa sendiri, Gilbran? Sebenarnya petisi Bulan Sumur yang kemarin diciptakan oleh Sivitas Akademika yang mencakup guru besar, kemudian dari teman-teman mahasiswa BEM dan alumni serta tenaga pendidik lainnya, itu adalah wujud keresahan UGM gitu ya. Dan dari BEM UGM sudah menginisiasi sejak bulan Desember kemarin tanggal 8 ketika kita membuat diskusi terkait dengan demokrasi dan runtuhnya konstitusi. Dan di aksi tersebut kita menobatkan Pak Jokowi sebagai alumnus paling memalukan. Nah, agenda dan di diskusi tersebut kita juga membuat maklumat Bulak Sumur, sehingga dari UGM sendiri sudah mengeluarkan dua output. Yang pertama dari BEM berupa maklumat Bulak Sumur, dan dari Sivitas Akademika UGM merilis petisi Bulak Sumur. Nah, tentu akan ada follow up lebih lanjut, Mas dan Mbak sekalian. Follow up-nya akan tentu lebih masif, dan karena ini wujud rasa sayang kami ya terhadap kakak kami Pak Joko Widodo. Mau bagaimanapun juga beliau adalah keluarga besar Universitas Gadjah Mada, dan ya tentu kita punya tanggung jawab moral untuk menyentil dan mengingatkan Pak Joko Widodo agar kembali ke jalan yang benar dalam konteks demokrasi. Kurang lebih seperti itu. Mas Farid, saya mau ke Anda Mas Farid. Apa respon dari mahasiswa di Universitas Diponegoro terkait dengan hal ini Mas Farid? Oke, baik Kak. Terima kasih. Tentunya mahasiswa di Universitas Diponegoro sendiri ya merasa resah dari awal putusan MK yang tentunya tidak berpihak atau hanya berpihak kepada salah satu paslon. Nah, ini tentunya merespon bagaimana mahasiswa bisa melihat adanya ketidakadilan, adanya keserampangan dalam perjalanan demokrasi itu sendiri. Nah, tentunya dari kami BEM Undip merespon hal tersebut dengan berbagai kajian, dengan berbagai infografis yang baru kemarin kami riliskan terkait bagaimana presiden itu memihak dan semacamnya. Nah, itu mungkin yang bisa kami hadirkan, karena sejauh ini meskipun kami masih dalam masa transisi ya BEM Undip itu sendiri, tentu kami juga ingin hadir untuk bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat dan mencerdaskan dari masyarakat itu sendiri. Itu mungkin, Mbak. Gibran dan Farid ya, kalau Haikal sendiri gimana? Apakah ada respon tersendiri dari teman-teman mahasiswa melihat concern atau kekhawatiran dari para guru besar dan dosen tentunya yang disegani oleh masyarakat? Ya, tentu kita melihat kejadian Sivitas Akademi dan juga para guru besar ini sudah mulai memunculkan taringnya kepada publik bahwa ini menjadi sebuah pertanda bahwa demokrasi hari ini bukan lagi barang yang spesial. Berarti hari ini kita lihat juga dari berbagai pakar, demokrasi hari ini sudah diacak-acak, republik dibuat seperti rasa kerajaan, Pak Jokowi sudah terlalu cawe-cawe, terlalu jauh. Maka respon yang baik dari Sivitas Akademika selaku insan cendekia untuk mengkritik dan juga menegur kembali presidennya, yang seharusnya jangan hanya direspon hak demokrasi oleh presiden, tapi jadi pelajaran dan juga menjadi renungan agar setidaknya bisa mengurangi ataupun berhenti untuk terlalu jauh dalam cawe-cawe dalam Pilpres ataupun pemilu 2024. Tentu kita tidak menginginkan ke depannya terjadi gelombang besar tadi gitu ya, chaos tadi, atau apalagi terjadi kerusuhan, mengingat kita punya pengalaman buruk di 98 terjadi reformasi dan bukan tidak mungkin reformasi terjadi kembali di 2024 ini.
Oke, jadi sebenarnya ketiga dari Anda semua ini menyampaikan kekecewaan, kemarahan. Tapi pertanyaannya adalah pada saat mahasiswa kita dulu lihat bercermin ya Iqbal ya, dari tahun 98 kemudian terjadi hari ini mungkin dengan situasi yang berbeda tapi punya sama-sama unsur kemarahan dan keresahan. Saya mau ke Gilbran. Gilbran, apa tindakan konkret yang mungkin dilakukan mahasiswa? Mungkin tidak hanya sekedar menyampaikan kritik, adakah aksi mungkin yang akan dilakukan? Bicara soal aksi massa dan kemudian eskalasi isu, perlu sebenarnya kelemahan kita adalah kita terlalu terpisah ya, terlalu parsial kemudian tidak terkonsentrasi itu. Ada semacam fragmentasi di antara kita. Nah, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah untuk memastikan bahwa gerakan kita adalah gerakan yang unite, gerakan yang satu gerakan. Kemudian ya kemarahan ini sudah menjadi kemarahan publik, ya kan? Kemarahan ini sudah menjadi kemarahan bersama. Jadi saya rasa dalam konteks eskalasi isu ini sudah ada bahan bakar. Apalagi dari Sivitas Akademika, guru besar di UGM dan UI sudah semacam deklarasi bahwa rezim kali ini memang remuk dan mencela-mencele dan ya ibarat kata orang tua sudah mengizinkan lah. Dan ya yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa gerakan kita unite, perlu kita konsolidasi besar, akbar, dan memastikan bahwa output akhir dari deklarasi kemudian petisi ini adalah aksi massa gitu. Cuman yang perlu kita ingatkan adalah bahwa percuma jika hanya Sivitas Akademika, percuma jika hanya mahasiswa saja yang bergerak. Perlu ada unsur-unsur lain yang ikut menggelorakan ini gitu. Karena akan cukup nonsens, akan cukup percuma ketika yang bergerak cuma sebagian golongan. Kita butuh untuk menggandeng seluruh masyarakat. Dan yuk kita sama-sama menyentil alumnus paling memalukan UGM kali. Gitu, Mbak. Oke. Ini menarik, Gilbran tadi menyebut di satu sisi ini sebagai bentuk rasa sayang, tapi di sisi lain juga memalukan ya. Mungkin ini juga dipertunjukkan karena aksi-aksi yang belakangan kita lihat sendiri langsung ditunjukkan secara terang benderang. Nah, kemudian ke Farid dan juga mungkin Haikal, kalau misalnya tadi Gilbran menyebut Sivitas Akademika saja tidak cukup, kemudian juga akan membuat petisi atau semacam maklumat. Nah, apakah aksi ini juga yang akan dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, teman dari Farid dan Haikal juga? Apakah nanti juga akan melakukan aksi konkretnya seperti apa? Farid? Oke, izin masuk. Tentu Mas Mbak, hari ini gerakan hari ini nggak boleh terpecah belah dan juga nggak boleh parsial. Tentu untuk menggalang kekuatan yang besar perlu konsolidasi yang rapat. Hari ini kami tentu tidak bisa instan. Kami sedang mencoba menyambung dan merajut gerakan-gerakan sipil yang ada di berbagai daerah dan berbagai elemen, tidak hanya terkonsentrasi pada mahasiswa. Tentu untuk menanggapi hal yang besar dan krusial ini perlu dukungan dari mulai buruh, petani, dan elemen-elemen masyarakat lainnya, dan tidak tersentralistik pada mahasiswa saja. Mahasiswa bisa jadi pemantik, Sivitas Akademi bisa jadi pemantik, tapi yang turun ke jalan harus bersama. Karena ini bukan hanya soal mahasiswa, hari ini bukan soal juga tentang Sivitas Akademi, tapi ini menyangkut tentang hidup orang banyak. Dan ini yang sedang kami lakukan, kami sedang menggarap juga gerakan-gerakan memantik demokrasi, kepedulian demokrasi di berbagai daerah, dan harapannya ini segera bisa dimasifkan dan bisa kita tumpah ruahkan bersama ketika simpul-simpulnya sudah tersambung dengan. Haikal, apa saja gerakannya? Apakah hanya turun ke jalan saja? Tentu kita akan mencoba berbagai elemen gitu ya. Mungkin mulai dari audiensi, memberikan pengajuan ataupun bisa jadi turun ke jalan itu sendiri. Seperti halnya aksi pada umumnya, nggak hanya soal aksi, tapi juga berbentuk kajian ataupun policy brief sebagai resalan dan rekomendasi kepada pemerintah agar memperbaiki kinerjanya, Mbak. Oke, Farid, kemudian bagaimana, apa aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman Undip? Tadi Gilbran sempat menyebut kelemahannya adalah parsial, artinya belum bergabung begitu. Apakah nanti akan ada upaya untuk bergabung dengan teman-teman mahasiswa dari kampus lain juga? Oke, baik. Untuk teman-teman di Undip sendiri tentunya masih mengupayakan beberapa hal ya. Dalam hal ini kami mengupayakan kajian, mengupayakan infografis yang dihadirkan gitu. Terlebih di awal kami mengupayakan pencerdasan untuk masyarakat pada umumnya gitu. Nah, tadi berbicara terkait parsialisasi mahasiswa itu sendiri ya. Mungkin dari kami juga mengupayakan bagaimana simpul-simpul tadi bisa dihadirkan untuk
bersatunya kekuatan yang lebih besar gitu. Kami tentu membangun komunikasi-komunikasi dengan kawan-kawan lain gitu untuk bisa bergerak untuk bisa sama-sama mewujudkan demokrasi yang memang dikembalikan atau untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat gitu. Nah mungkin kedepannya nanti kita akan melakukan diskusi-diskusi lagi atau komunikasi dengan kawan-kawan KM UGM sendiri atau dengan BEM Unpad sendiri dan mungkin dengan kawan-kawan lainnya gitu. Baik. Dari tiga ini sebenarnya semuanya senada ya Iqbal ya, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah para mahasiswa, teman-teman di luar sana dengan berbagai latar belakang dan simpul ini punya visi yang sama atau sebenarnya ada juga yang pro dengan Presiden Joko Widodo dan juga puas dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Nanti saya akan minta pendapat Anda bertiga, tapi usai jeda jangan kemana-mana, pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kami berdua masih bersama Ketua BEM dari Universitas Gadjah Mada, ada Gilbran, ada Ketua BEM dari Undip, ada Farid, dan Ketua BEM Unpad, ada Haikal. Saya mau ke Haikal terlebih dahulu. Haikal, ini kita tahu sebentar lagi ya pemilu, nanti 2 minggu lagi kurang lebih. Kalau kalian mau mengkonsolidasi supaya semuanya bisa satu suara dan punya aksi bersama, menurut Haikal apakah ini bisa 2 minggu lagi? Ini realistis atau tidak? Bicara tentang realistis apa enggak itu bukan hal yang tidak mungkin, Mbak. Karena kami juga sedang menggagas, saya dengan Gildan juga sedang menggagas sebuah forum namanya Forum Anomali. Kami sudah melakukan datang ke beberapa kota, mulai dari Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan semua punya keresahan dan juga kesakitan hati yang sama, yaitu terkait pola demokrasi hari ini. Dan api-api semangat di kota-kota ini sudah ada, sudah siap terpantik, tinggal bagaimana disambungkan di ibu kota dan juga ditumpah ruahkan nantinya. Jadi bukannya hal yang tidak mungkin jika terjadi dalam 14 hari ini terjadinya pemilu tidak tenang gitu. Pemilu tidak damai bisa jadi, tapi tentu ini juga perlu kalkulasi kembali dan juga perlu dilihat juga apakah sejauh ke depan nanti presiden akan lebih jauh lagi cawe-cawenya, presiden lebih kotor lagi cara bermainnya. Jika itu terjadi, bukan hal yang tidak mungkin. Kami akan bergerak dan juga mahasiswa dari berbagai daerah, masyarakat dari berbagai daerah akan datang ke Jakarta, akan datang ke istana presiden, rumahnya rakyat, untuk meminta dia berhenti atau bahkan mundur dari jabatannya. Oke, Gilbran, sebenarnya mahasiswa sendiri ini sudah satu suarakah semua atau ada resistensi? Sebenarnya bagaimana? Apakah ada yang terbelah atau sebenarnya semua sudah kompak dan satu visi semua? Ini pertanyaan menarik, Mas. Ada beberapa mahasiswa yang meskipun sekarang porsinya kecil ya, karena setelah Pak Joko Widodo kemarin statement terkait dengan pasal 299 yang menjadi alat atau legitimasi beliau untuk kampanye, itu suara-suara yang kontra semakin banyak. Ambil saja contohnya di UGM ya, Mas ya. Sentimen negatif terhadap Pak Jokowi selepas beliau memberikan statement itu sangat besar. Sampai ya itulah kenapa kemarin Sivitas Akademika UGM membuat petisi itu, karena riuk-riuk itu sudah mulai kentara sekali dan sudah menjadi mayoritas suara. Kalau dikatakan apakah semua mahasiswa satu visi, tentu tidak, karena tentu ada perbedaan pendapat. Tetapi secara mayoritas dalam konteks UGM sendiri itu sudah timbul kemarahan yang sama. Adapun untuk di tingkat nasional, apakah kondisi tersebut sama di kampus-kampus lain? Saya belum bisa meng-cross-check. Saya belum bisa cek ombak ya Mbak terkait dengan itu. Namun saya yakin kok Mbak, mahasiswa di Indonesia itu tidak sebodoh itulah. Kita tahu betul bahwa pasal 299 yang digunakan oleh Pak Joko Widodo ini, ya dia parsial. Dan digunakan hanya untuk presiden yang sedang mencalonkan diri. Dan ya tadi di pasal 17 UU nomor 30 tahun 2014 dikatakan bahwa dalam undang-undang administrasi pemerintahan bahwa tidak boleh ada penyelenggara negara yang dia terbenturkan dengan kepentingan politik dan kewenangan yang dia punya. Sudah jelas. Jadi kalau ada pihak yang mengatakan bahwa Pak Joko Widodo melakukan kampanye itu adalah hak politik, ya perlu dicek ulang gitu ya. Perlu lebih dalam untuk mendalami terkait dengan peraturan yang ada. Jadi saya rasa soal visi tentu ada diversitas, namun kami yakin bahwa suara kemarahan ini adalah suara yang mayoritas. Baik, saya mau ke Farid. Tadi Gilbran sudah menyampaikan kalau itu adalah bagaimana
di antara kalangan mahasiswa saja. Anda tadi menyebutkan juga mengajak simpul-simpul masyarakat yang lainnya. Tapi jangan lupa kalau Presiden Joko Widodo punya approval rating yang tinggi, lebih dari 80%. Dan survei-survei juga untuk paslon nomor 02, karena adalah anaknya Presiden Joko Widodo, angkanya sudah mencapai lebih dari 46%. Anda yakin semuanya punya visi yang sama dengan para mahasiswa? Oke, baik, terkait survei kepuasan dari kinerja Presiden Jokowi sendiri ya, mungkin kita tahu itu terjadi secara subjektivitas juga gitu. Bagaimana di kalangan masyarakat bisa menilai hal tersebut bisa diterima dalam beberapa hal. Tetapi pada faktanya saat ini yang sedang kita hadapi adalah bias antara Presiden sebagai pejabat politik dan juga pejabat negara gitu. Nah, hal ini yang tentunya kami menjadi concern kami gitu, untuk bagaimana kami bisa mengawal demokrasi itu hadir kepada seluruh masyarakat dan adil gitu, tidak hanya berpihak kepada salah satu pihak atau kepada salah satu golongan tertentu gitu. Nah, ini yang mungkin perlu kita upayakan, adanya keadilan, adanya kejujuran atau kedamaian dalam demokrasi itu sendiri. Dalam hal ini mungkin yang konteks yang sedang kita hadapi adalah pemilu itu sendiri. Itu mungkin kalau dari kami. Oke. Kita ke Haikal. Haikal, ternyata guru besar dan para dosen sudah terlebih dahulu ya menyatakan sikap tegas mereka. Keresahan ini yang sudah dirasakan terkait dengan situasi demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini berbeda dengan 98, keresahannya sama tapi dinamikanya berbeda. Nah, pertanyaannya adalah kapan, jika Anda tadi bilang realistis, tapi tepatnya kapan, Haikal? Kalau kita mengukur pada hari ini masih masuk masa kampanye gitu ya, yang dimana tentu ini masih menjadi hal yang belum terlihat dengan pasti. Tapi ketika sudah memasuki hari tenang, tetapi ternyata Presiden membuat itu tidak tenang, si Presiden membuat itu tidak damai, ataupun aparat-aparat di bawahannya Presiden yang membuat itu tidak damai, menurut saya bukan tidak mungkin di hari tenang itu jadi tidak tenang gitu, atau bisa jadi tidak damai, dan juga bisa jadi kami turun di jalan ketika hari tenang. Tentu ini akan menjadi PR besar gitu ya bagi kepolisian, bagi aparat negara untuk membendung nantinya, karena tidak akan terjadi pemilu damai jika Presiden masih melakukan cawe-cawe hingga hari tenang nanti. Menurut saya sih di sekitaran tanggal-tanggal segitu, Mas. Lewat apa nanti kalian akan berkoordinasi satu sama lain? Terhubung, Mas, mahasiswa se-Indonesia itu terhubung dari berbagai aliansi, mulai dari ada BMSI Kerakyatan, BMSI Rakyat Bangkit, ada BEM Nusantara, BEM PTMI, dan lain sebagainya. Kita terhubung melalui simpul-simpul, dan juga terhubung juga dengan simpul-simpul elemen masyarakat lainnya. Jadi sebenarnya tinggal menyambungkan simpul-simpul, terutama pimpinan-pimpinan aliansinya, dan bukan tidak mungkin nantinya akan tersambung kembali dan juga turun ke jalan bersama. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Haikal kalau ada rencananya seperti itu. Gilbran, ini ada salah satu mungkin dari masyarakat ya yang menyampaikan pendapatnya, yang mengatakan kalau ini sepertinya dengan situasi yang urgent seperti ini sudah banyak indikasi politik dinasti, walaupun terlepas dari orang puas dengan Presiden Joko Widodo, tapi sepertinya mahasiswa kurang galak katanya karena tidak ada aksi yang sampai sekarang ini ditunggu-tunggu, tidak ada tindakan nyatanya. Apa tanggapan Anda? Kalau bicara soal aksi, kita sudah melakukan aksi di selepas putusan MK. Kalau tidak salah tanggal 20 Oktober ya kalau nggak salah. 16 atau tanggal 20 Oktober, teman-teman dari mahasiswa sudah melakukan aksi. Namun gaungnya tidak sebesar itu. Padahal yang hadir di masa aksi saya rasa mencapai angka 3.000 kalau nggak salah ya. Saya lupa ingat, tapi yang jelas sudah ada aksi gitu. Nah, yang menjadi kendala adalah sekarang ini memasuki masa-masa regenerasi di beberapa BEM universitas, termasuk di BEM UGM gitu. Meskipun demikian, di akhir tahun kemarin kita coba untuk pantik dengan mengadakan diskusi yang saya rasa gaungnya cukup besar, meskipun ada timbul pro kontra di sana. Dan ada pun tadi sempat disinggung soal approval rating, saya rasa itu masih bisa menjadi ganjalan gitu. Kita terlalu fokus pada approval rating yang sebenarnya tingkat kepuasan bukan berarti malah tidak resah gitu ya. Apalagi kalau kita melihat tindak tanduk Pak Jokowi akhir-akhir ini, kayaknya kita perlu membuat sebuah nomenklatur baru, yaitu adalah moral rating. Kita mau tahu nih, kira-kira Pak Joko Widodo dengan segala tingkah tanduknya, apalagi ketika beliau merespon kritikan kami dari BEM UGM, menyampaikan bahwa BEM harus punya adab dan etika ketimuran. Sekarang siapa yang tidak punya etika ketimuran sekarang? Jadi saya rasa
Itu dasar atau alat perekat antara mahasiswa dengan masyarakat bahwa perlu penyadaran yang lebih masif dan terekspansif bahwa ya kita jangan terlalu terlena dengan approval rating yang tinggi gitu. Kita perlu lihat juga moral rating beliau seberapa. Gitu, moral rating juga harus diperhatikan. Pertanyaan yang sama untuk Gilbran dan Farid. Tadi Haikal sudah menyatakan kemungkinan akan dilakukan pada hari tenang. Apakah UGM dan Undip juga akan melakukan atau setuju dengan itu? Gilbran. Kalau bicara soal eskalasi massa, tentu kita akan segera mengkonsolidasikan segercep mungkin, secepat mungkin. Adapun untuk perihal tanggal ya kita, kalau tadi Mas Haikal menyampaikan di masa-masa tenang, bisa jadi. Cuman kalau dari saya bisa lebih cepat dari itu. Misal dari konsolidasi yang kita buat bisa lebih solid dan bisa lebih cepat. Apalagi sekarang sudah tuntas masa regenerasi. Dan ya kalau boleh sekedar memberikan informasi, sekarang saya sudah demisioner dari jabatan Ketua BEM UGM dan sudah ada Ketua BEM baru. Jadi saya rasa mesin-mesinnya sudah mulai baru dan siap untuk mendebrak kembali. Oke, Farid, kalau menurut Farid, kapan ini rencananya akan dilakukan ya, Iqbal ya? Karena tadi kalau saya kutip lagi dari Gilbran, sebelumnya sudah ada aksi di gedung MK ya tadi, ada sekitar 3.000, tapi gaungnya tidak seberapa. Mengapa gaung itu hanya sekecil itu kemudian? Oke, baik. Mungkin untuk gaungnya sekecil itu ya, karena di sini kita melihat ya tidak semua media nasional atau media massa itu menyampaikan atau meliput terkait aksi-aksi mahasiswa secara keseluruhan gitu. Nah, pun juga di sini tidak bisa semua mahasiswa atau semua kampus terlibat dalam setiap aksi gitu. Terlebih lagi kita perlu melihat konsolidasi gerakan di regional pun juga di kampus itu sendiri. Bagaimana kita dapat menjawab atau menjadi keterwakilan dari mahasiswa itu sendiri. Nah, terkait bagaimana dan kapan akan aksi dan semacamnya, tentu kita perlukan konsolidasi gerakan untuk lebih masif tentunya. Nah, tadi dengan menyambungkan simpul-simpul yang memang sudah ada sebelumnya. Gitu. Hal ini yang masih perlu dicoba oleh kami, kawan-kawan BEM Undip bersama kawan-kawan gerakan lainnya. Tentunya terlebih kawan-kawan di Semarang dan Jawa Tengah gitu. Oke, baik. Terakhir untuk Gilbran, Farid, dan Haikal. Sudah banyak sekali pihak yang mengingatkan, dan bukan orang biasa yang mengingatkan. Tokoh-tokoh negara, tokoh bangsa, semua sudah mengingatkan, tapi ternyata berbeda begitu dengan yang dilakukan hingga sampai saat ini. Nah, kalau nanti seruan ini tetap tidak didengarkan, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman mahasiswa? Apakah mungkin akan bisa menggunakan, kalau sejumlah analis menyebut people power, begitu? Gilbran. Silakan Gilbran. Tentu itu menjadi salah satu kemungkinan yang bisa terjadi apabila jika dari pemerintahan Pak Jokowi tidak segera melakukan pertobatan gitu kan, menghentikan segala tidak tanduk yang mincela-mincela tersebut gitu. Dan ya sekali lagi gitu, apabila kita terlalu berfokus pada gerakan yang terkotak-kotakan dalam konteks mahasiswa, ya kita perlu segera mencopot kotak-kotak itu. Kita perlu segera menggandeng masyarakat secara umum dan pastikan bahwa gerakan ini bisa semakin masif. Dan saya rasa gerakan ini jangan hanya terhenti di ekstraparlementer. Kita juga harus memastikan bahwa intraparlemen yang ada di DPR, yang ada di Senayan juga punya political willing yang sama. Karena akan cukup percuma ketika gerakan kita cukup besar tetapi tidak ada political willing yang kuat di dalam parlemen itu sendiri. Karena kalau kita bicara di tahun 98 itu tidak hanya sekadar mahasiswa yang bergerak. Di sana ada menteri-menteri kabinet yang mundur, yang sudah mulai diinisiasi sekarang ini oleh beberapa menteri. Dan ya mungkin kondisinya mirip-mirip, meskipun saya rasa dalam konteks suhu gitu ya, panasnya mungkin tidak sepanas 98 karena kita tidak punya ekonomi yang berdampak. Bagaimana Farid? Ya, Farid, pertanyaan yang sama? Oke, baik. Memang bukan tidak mungkin ya ketika Presiden Jokowi dan jajarannya tentu melakukan hal yang memang saat ini kami rasa dinilai sudah melewati batas gitu. Dalam hal ini juga tentunya perlu dimulai gerakan-gerakan yang memang
menghadirkan gerakan besar atau tadi kita sebut people power itu sendiri ya. Nah, tentunya tadi sepakat dengan Mas Gibran sendiri bahwasannya perlu adanya gerakan dari intraparlementer itu sendiri bahwasannya agar supaya ya memang gerakan yang dihadirkan itu betul-betul mewakili keterbutuhan masyarakat gitu, bukan hanya golongan-golongan tertentu yang merasa dirugikan gitu. Karena sejauh ini hak demokrasi, hak untuk kita saling mendapatkan keadilan dan kedamaian tentunya dalam pemilu itu juga ya bukan hanya mahasiswa yang memang membutuhkan, tapi kawan-kawan yang mungkin ada di parlemen sana gitu, pun juga masyarakat-masyarakat atau elemen-elemen lain gitu. Oke, terakhir Mas Haikal, apa yang Anda lakukan kalau protes Anda tidak didengar? Ya, apa yang terjadi jika tidak didengar, tentu ini akan menjadi sebuah contoh yang sangat buruk dan sangat memalukan ke depannya. Bukan tidak mungkin people power terjadi, apalagi jika permasalahan bangsa ini bukan lagi hanya soal demokrasi, tapi juga menyentuh soal-soal ekonomi dan juga hal-hal primer kebutuhan masyarakat. Ketika kita lihat 98 juga ada hal-hal primer yang menyentuh permasalahan masyarakat. Bukan tidak mungkin 2024 ini juga terjadi chaos yang besar. Dan ketika itu tidak ditanggapi dengan serius oleh pemerintah, bukan tidak mungkin terjadi api-api amarah bukan hanya di ibu kota, tapi di seluruh kota-kota di Indonesia, seluruh daerah-daerah Indonesia. Dan bisa jadi pemakzulan ataupun penurunan presiden bukan hal yang tidak mungkin terjadi hingga akhir masa jabatan beliau. Baik, terima kasih Gilbran, Farid, dan Haikal. Tentu saja kita berharap semoga teman-teman terus konsisten dalam mengawal jalannya demokrasi di negeri ini. Terima kasih teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.